Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah teman-teman, pekan lalu kita sudah melakukan PTS ya, dan alhamdulillah hasilnya juga cukup memuaskan ya. Jadi hari ini kita mulai lagi dengan materi yang baru di tema yang ketiga, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ya, langsung saja teman-teman kita ke materi kita yang pertama, yaitu tentang teks petunjuk ya. Nah, kita bahas dulu pengertiannya. Teks petunjuk atau petunjuk penggunaan ya, adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Dan biasanya teks petunjuk ini kita sering jumpai pada kemasan-kemasan ya, suatu produk ya, kemudian pada alat-alatnya atau barang yang kita beli, mainan misalnya ya, biasanya tertera di bungkusnya atau di kemasannya. Ya, misalkan kalau susu ya, untuk susu anak formula bisa di kalengnya atau di kardusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi caranya, biasanya ada cara-caranya. Ya, petunjuk penggunaannya, petunjuk cara melakukannya, cara membuatnya seperti itu. Yaitu yang disebut dengan teks petunjuk ya. Dan teks petunjuk sendiri bisa juga disebut dengan teks instruksi. Ya, jadi kalau ada teks instruksi ya sama dengan teks petunjuk ya. Ya, ciri-ciri teks petunjuk sendiri adalah yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Ya, tentunya namanya petunjuk berarti ada cara-caranya. Ya, cara menggunakan atau melakukan sesuatu, misalnya ya menggunakan alat. Ya, kalau misalkan istilahnya yang berhubungan dengan pembuatan suatu benda atau suatu objek tertentu ya berarti melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Nah, tentu saja harus urut. Nah, karena kalau tidak urut, penyajiannya tentu saja hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Tidak jadi, misalkan suatu bikin mainan deh, contohnya yang mudah ya, untuk merangkai suatu merakit. Misalnya kalian membeli mobil yang misalnya masih belum dirakit, atau puzzle atau apa ya. Jadi kalau misalkan tidak ada petunjuknya, nanti jadi hasilnya tidak sempurna seperti itu. Dia harus urut ya. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda. Ya, biasanya perintahnya itu disajikan sangat jelas ya, disebutkannya. Jadi yang mudah dipahami kalimatnya seperti itu. Oke, selanjutnya jenis-jenis teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu ada beberapa macam ya. Kita misalnya dalam obat ya, kemasan obat ya. Jadi petunjuk penggunaan obat berarti gitu ya. Sering sekali kita temukan di vitamin-vitamin atau obat batuk misalnya, atau obat sakit kepala, banyak sekali ya. Intinya dalam penggunaan obat. Dan ini harus dituliskan secara jelas, detail ya, karena ini sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan manusia. Kemudian petunjuk membuat sesuatu. Nah, misalnya petunjuk membuat makanan ya, misalkan kue atau apa ya, atau minuman ya, juga harus urut. Nah, kalau ngacak tentunya tidak jadi makanannya ya. Kemudian contohnya yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu ya. Melakukan sesuatu misalnya berhubungan dengan suatu pekerjaan ya. Dan ini juga harus disajikan secara detail supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang keempat, petunjuk arah atau denah. Nah,
ini juga sangat penting ya petunjuknya, karena jika arah atau petunjuk yang disajikan, yang disampaikan tidak jelas ya kalimatnya, tentu akan membuat kesusahan buat orang lain ya, atau buat pembacanya seperti itu ya. Jadi kalau ada petunjuk di jalan misalnya atau denah ya, jangan sampai membingungkan yang membaca ya, karena tidak sesuai dengan tujuan dari teks petunjuk itu jadinya ya. Seperti itu. Ya, contohnya ya teman-teman, supaya lebih jelas Ibu tampilkan di sini. Satu contoh saja, karena tidak mungkin Ibu sajikan terlalu banyak ya, karena durasi yang videonya supaya tidak terlalu panjang. Oke, langsung saja. Di sini ada urutan petunjuk cara menggunakan setrika listrik. Jadi, setiap produk atau barang yang kita beli tentu saja disertakan dengan petunjuk penggunaannya. Karena tujuannya supaya si pembeli atau si pemakai barang tidak salah dalam menggunakan barang. Ya, seperti itu. Nah, petunjuknya apa saja? Yang pertama adalah colokkan steker ke stop kontak. Ya, itu cara penggunaannya ya teman-teman. Kemudian putar saklar pengatur suhu. Nah kan biasanya ada putarannya ya kalau yang manual gitu. Kemudian tunggu sampai panas yang diinginkan. Nah, karena ini kalau sampai tidak ada keterangan seperti ini kan berbahaya ya teman-teman. Nanti bisa saja nanti dipegang-pegang atau bawahnya itu kan jadi berbahaya ya, apalagi kalau ada anak kecil gitu kan. Jadi ini sangat penting. Nah, yang terakhir gunakan setrika secara efektif. Ya, ini hanya 4 di sini, tapi bisa ditambahkan misalkan setelah selesai cabut ya steker dari stop kontak, itu sangat penting juga. Bisa disertakan secara lengkap boleh ya. Ini hanya contoh saja. Ya, supaya teman-teman lebih jelas, maka kita perlu latihan ya. Jadi di sini ada satu soal yang Ibu sajikan, silahkan urutkan ya petunjuk cara menggunakan sabun mandi cair. Ya, di sini ada 4 petunjuk ya urut-urutannya. Di sini masih belum urut ya. Jadi silahkan kalian urutkan nanti disalin di buku tulis ya, disalin dulu ini soalnya, kemudian di bawahnya diurutkan seperti itu, atau langsung diurutkan juga boleh. Tapi saran Ibu sih ditulis dulu karena untuk belajar ya. Kan tidak mungkin selalu membuka video kan. Jadi silahkan ditulis dulu soalnya, kemudian diurutkan ya, diurutkan. Ini kelihatannya sudah urut tapi ini belum sempurna ya, belum. Jadi silahkan diurutkan sesuai urutannya ya teman-teman. Ini yang pertama. Kemudian latihan yang kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan di kotak kuis. Ya, tidak terlalu banyak kok di situ ya. Silahkan di buku tulis mengerjakannya ya. Itu saja teman-teman ya. Semoga bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan ya. Namun Ibu sangat berharap jika ada hal-hal yang masih kalian belum paham, silahkan bertanya ketika nanti video call atau di WA boleh ya. Ya, baik teman-teman, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di materi yang selanjutnya di kesempatan yang akan datang. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.